mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat bersamaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisna Nurdiaman. Saya merupakan guru BK SMP IT Ashifa Boarding School Jalan Cagak Subang, dan saat ini saya akan melaksanakan OJL yang pertama dengan mengimplementasikan salah satu 7 jurus guru BK hebat, yaitu kenali potensi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya? Sehat semuanya? Oke, alhamdulillah ya, sehat. Oke, baik. Sekarang sebelum kita memulai pelajaran, kita akan senam otak terlebih dahulu ya. Nah, untuk senam otak ini gampang. Kalian cukup menyebutkan warnanya, jangan tulisannya. Hijau, merah, hijau, merah, biru, merah, kuning, hitam, ungu, biru, kuning. Oke, gampang ya. Oke, siapa yang mau mencoba? Oke, gak apa-apa. Sok, boleh ke depan. Oke, kita coba aja ya. Nah, siap ya? Oke, baik. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. Oke, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mana 13? Oke, ayo. Ayo, 13, 14, 15, 16. Oke, 17. Oke, berikan tepuk tangan. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama, kita akan mengetahui jenis-jenis gaya belajar. Yang kedua, kita akan tahu gaya belajar apa yang cocok dengan diri kita. Yang terakhir, kita akan tahu strategi apa yang harus kita kembangkan untuk belajar kita. Oke, sekarang Ustadz akan membagikan LKPD, silahkan diisi ya. Ini ada 15 nomor. Ini berisi pernyataan. Pilih pernyataan yang paling sesuai dengan kalian. Jadi ini tidak ada benar dan salah. Yang ada adalah sesuai atau tidak. Kalau sesuai di checklist, misalkan kalian sesuainya A, berarti checklist A. Sesuainya di B, checklist B. Ini contohnya ya. Misalkan ini nomor 1 sesuainya A, checklist A. Nomor 2 sesuainya B, checklist B. Kayak gitu ya. Paham ya cara mengisinya? Oke, kita akan langsung mulai. Oke. Nomor 1, jika sedang belajar, saya lebih suka A. membaca buku atau melihat gambar diagram, gitu ya, atau diagram. B. mendengarkan penjelasan guru atau teman. C. melakukan praktik langsung atau mencoba sendiri. Oke, sudah ya? Oke, kalau sudah, silahkan kalian hitung jumlahnya berapa. Masing-masing dihitung jumlahnya berapa, dituliskan. Jika seandainya sudah, silahkan kalian tuliskan di bawahnya. Nah, kalau yang terbanyak adalah A, maka hasilnya adalah visual. Kalian tuliskan di bawahnya visual. Kalau yang terbanyak adalah B, berarti hasil di bawah tuliskan auditory. Kalau C, berarti hasil di bawah kinestetik. Oke. Kalau ada yang sama, yang tertingginya sama, tulis dua-duanya. Misalkan sama antara A dan B, berarti kalian tulis visual auditory. Nah, sekarang refleksi, jawab pertanyaan berikut, gampang ya. Bagaimana perasaan kalian setelah mengetahui gaya belajar yang hasil gaya belajar yang tadi? Kayak perasaannya, misalkan apakah biasa aja, atau merasa oh saya terkejut gitu ya, atau oh saya merasa senang dengan gaya belajar ini, tuliskan gitu ya. Terus yang kedua, menurut kalian apakah hasil tes tersebut sesuai dengan yang kalian rasakan? Oke. Iya aja kan? Ya, misalkan ya sesuai atau saya tidak sesuai, kita tulis gitu aja ya. Oke, yang terakhir, kapan kamu merasa belajar menjadi lebih mudah dan menyenangkan?
Oke, kalian tuliskan misalkan saat praktikum IPA gitu ya, misalkan itu. Atau saat mendengarkan pembelajaran siapa gitu ya. Atau saat diskusi, atau saat membuat mind map gitu ya. Jadi intinya gaya belajar itu adalah cara khas seseorang menyerap dan mengolah informasi gitu ya. Jadi setiap orang itu memiliki cara atau gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang dominannya auditori, ada yang visual, ada yang kinestetik gitu ya. Nah, kemudian kalau kita tahu gaya belajar kita, maka kita bisa menentukan strategi yang sesuai ya. Oke, sekarang kita mulai dari visual. Acungkan tangan yang tadi gaya belajarnya visual. Oke, waduh, ternyata banyak ya yang visual. Oke, turunkan lagi tangannya. Oke, yang auditori mana? Oke, auditori ada 4 orang. Yang terakhir kinestetik. Wah, kinestetik lumayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Oke, berarti sebagian besar di sini visual ya. Oke, secara singkat visual itu belajar dengan melihat, auditori dengan mendengar, kinestetik itu dengan melakukan. Oke, nah ini ya, tadi yang visual. Yang visual itu orangnya biasanya cirinya itu memiliki kemampuan mengingat sesuatu melalui gambar. Gitu ya, gambar, warna, atau mind map gitu ya. Terus suka membaca dan menulis. Dan ciri yang terakhir itu biasanya sangat perhatian dengan detail visual. Strategi belajar yang cocoknya kalau visual itu harus gunakan mind map, diagram, tabel ya. Gunakan warna sama tonton video pembelajaran. Nah, setelah kalian tahu gaya belajar kalian dan tadi strategi belajar yang cocok untuk masing-masing gaya belajar, silahkan kalian jawab pertanyaan ini. Yang pertama, strategi apa yang pernah kamu lakukan dan sesuai dengan gaya belajarmu? Misalkan saya pernah menghafal Al-Quran dengan cara bergerak-gerak gitu ya, misalkan ke kiri, ke kanan, atau berdiri bolak-balik, dan ternyata efektif gitu ya, efektif, lebih cepat hafal dibandingkan diem. Nah, misalkan seperti itu. Atau saya membuat catatan warna-warni gitu ya, di sana dikasih apa, warna merah dan lain sebagainya, dan ternyata itu efektif. Nah, silakan tuliskan satu pengalaman kalian yang efektif gitu ya dalam belajar. Oke, terus yang kedua, setelah mengetahui gaya belajarmu, strategi belajar apa yang ingin kamu coba terapkan ke depan? Oke, bagi yang sudah, silakan kalian bergeser ke bagian terakhir. Di situ ada tulisan evaluasi layanan BK. Oke, evaluasi layanan BK. Silakan kalian checklist ya jawabnya. Di sini ada suasana pertemuan, gitu ya. Apakah tidak menyenangkan atau menyenangkan? Kalau pembelajarannya sangat menyenangkan dan mudah dipahami, dan saya cukup kaget dengan gaya belajar saya yang auditori. Mungkin saya perlu mengembangkan gaya belajar saya bukan hanya dengan membaca dan menulis. Hal baru yang saya dapati ketika belajar adalah kalau saya auditori dan ada beragam cara belajar yang saya bisa lakukan, seperti menjelaskan ke teman atau berdiskusi dan lain-lain. Alhamdulillah tadi pembelajaran seru, saya bisa mendapat banyak hal. Hal baru yang saya dapatkan, saya jadi tahu beberapa gaya belajar dan cara mengolah gaya belajar saya sendiri. Mungkin yang akan saya terapkan, tadi kan seperti evaluasi bagaimana cara gaya belajar visual, mungkin saya akan menerapkan cara-cara itu. Menata situasi